Halo, selamat sore Sobat IT. Suara saya sudah clear ya semuanya? Clear, clear. Oke, baik. Saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman dari eh, teman-teman DevOps Indonesia Community dan juga dari teman-teman Google Developer Groups Bandung yang sudah hadir pada kesempatan hari ini dan juga untuk semua teman-teman IT yang sudah sangat antusias menyambut atau mengikuti event Ngabuburit DevOps Indonesia with Google Developer Groups Bandung. Perkenalkan, saya Nabila Fauzia. Seperti biasa, saya akan menjadi MC untuk online meetup kali ini. Ini suasananya agak berbeda ya teman-teman semua, karena kan kita biasanya tiap bulan itu kita mengadakan meetupnya ini secara offline, tapi karena ini situasinya sedang Ramadan, gitu, jadi kita mengadakan eventnya secara online. Sebelumnya, saya mau informasi juga. Jadi, bagi teman-teman yang sudah join, saya harapkan untuk mengikuti kegiatan ini sampai akhir, karena nanti di akhir acara kita akan ada bagi-bagi hadiah seperti biasa. Hadiahnya sangat menarik, lumayan. Ngitung-ngitung THR untuk Lebaran. Sedikit saya jelaskan terlebih dahulu DevOps Indonesia Meetup agendanya pada hari ini. Pertama tadi kita sudah membuka roomnya untuk teman-teman yang sudah melakukan registrasi. Terima kasih kepada teman-teman yang tadi sudah menunggu. Saya lihat tadi sudah ada yang menunggu bahkan dari sekitar jam setengah dua. Terima kasih untuk antusiasmenya. Kemudian saat ini saya buka selaku MC pada kegiatan hari ini. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sambutan, sambutan dari DevOps Indonesia Community dan juga dari Developer Group Bandung. Kemudian masuk ke inti acara. Di sini kita akan bagi menjadi dua sharing session. Yang pertama itu ada sharing session yang akan dibawakan oleh Mas Hadian Rahmat dari Google Developer Groups Bandung. Kemudian sharing session yang kedua akan dibawakan oleh rekan saya, Ibu Turetia Mahendra dari DevOps Indonesia. Kemudian setelah sharing session berakhir, kita akan lanjut ke sesi Q&A dan juga ada awarding prize dan juga sesi feedback form. Ini yang paling ditunggu-tunggu nih biasanya oleh Sobat IT. Kemudian nanti di akhir acara kita akan ada foto grup dan penutupan. Sedikit saya ingin menjelaskan tentang histori DevOps Indonesia. Jadi DevOps Indonesia ini sudah berdiri sejak Oktober tahun 2017 dengan 3.730 member. Sekarang sih sudah sekitar 4.000, nyaris 5.000 member di meetup.com. Kemudian ada sekitar 5.000 member lebih juga di Telegram Group. Nah, seperti yang teman-teman semua tahu ya, bahwa DevOps Indonesia ini rutin mengadakan meetup setiap bulannya yang biasa dinamakan monthly meetup. Sama seperti hari ini, cuman kita hari ini online aja. Nah, untuk annual conference-nya sendiri, kita ada DevOps Day Jakarta yang rencananya juga akan kita selenggarakan di tahun ini. Ini juga ada community roadmap dari kita. Kita sudah mengadakan meetup itu sejak Oktober 2017 itu menjadi turning point ya. Jadi waktu itu kita adakan meetup pertama kali, kemudian di tiap tahun kita mengadakan DevOps Day Jakarta. Kemudian selalu kita rutin mengadakan meet up sampai pandemic situation pun kita tetap mengadakan meet up. Tapi pada saat itu eventnya dilakukan secara online. Untuk DevOps Day juga kita lakukan secara hybrid juga dan sampai pada hari ini juga. Ini ada sedikit meet up infografik kerjasama kita atau kolaborasi kita bersama rekan-rekan IT dari berbagai perusahaan. Di Maret 2023 kita pernah mengadakan kolaborasi meet up itu bersama dengan SNIK, berkolaborasi dengan DevOps Indonesia. Di sini ada Mas Ibu Turetia Mahendra dan juga Bapak Made Mulia Indrajaya. Kemudian di selanjutnya ada dari Trend Micro, kemudian ada dari Trend Micro, itu ada Robin Shaw dan juga Paul Hidalgo. Ini masih di 2023, kita juga sempat berkolaborasi dengan 4DG dan DevOps Indonesia. Selanjutnya di bulan Juli dilanjutkan kolaborasi bersama Inovasi Informatika Indonesia atau I3.
Selanjutnya di bulan September kita ada dua meet up. Kebetulan lagi rame banget nih dua meet up. Yang pertama di minggu pertama itu kita ada dengan Couchbase dan juga Bukalapak. Dilanjutkan dengan kolaborasi bersama Nginx dan DevOps Indonesia. Lagi-lagi di situ ada Mas Retya selaku speakersnya. Kemudian di bulan Oktober 2023 kita adakan meet up kolaborasi dengan OpenText dan juga Aplik. Di Desember tahun 2023 kita bersama ICS dan juga Trend Micro kembali. Di tahun 2024 kemarin di Februari kita berkolaborasi kembali dengan 4DG, pairing bersama dengan OpenText, dan di Maret 2024 ini kita berkolaborasi dengan Google Developer Groups Bandung dan DevOps Indonesia. Ya, saya ingin info sedikit mengenai upcoming event kita yaitu di Annual Conference yaitu DevOps di Jakarta. Rencananya kita akan mengadakan event DevOps di Jakarta 2024 ini di bulan Juni dan untuk lokasinya sendiri di Menara Brilian lantai 3 Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Jadi bagi teman-teman nanti yang bisa hadir, dimohon untuk hadir karena nanti kita akan meriah sekali acaranya. Di sana bakal ada conference dan juga bakal banyak banget speakers yang seru-seru dan bermanfaat untuk sharing knowledge. Selain DevOps Day Jakarta Conference, kita juga sebelumnya akan mengadakan roadshow to DevOps Day Jakarta. Konsepnya sama seperti Meetup, tapi nanti untuk informasi lebih lanjutnya sendiri akan kami announce di websitenya DevOps Day Jakarta dan juga di Instagram DevOps Day Jakarta dan DevOps Indonesia. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke sesi sharing session, saya ingin sedikit mempersilahkan kepada Mas Denny selaku community representatif dari Google Developer Groups untuk memberikan sedikit sambutan kepada teman-teman IT. Kepada Mas Denny, tempat dan waktunya saya persilahkan. Halo, terima kasih Mbak. Perkenalkan teman-teman, Sobat IT ya. Saya Denny Rohimat dari perwakilan dari GDG Bandung. Sejak saya di GDG Bandung sebagai lead itu sejak tahun 2022 ya, September, sekitar September 2022. Sebelumnya sempat juga apa namanya volunteering GDG Bandung sendiri kebentuk sekitar tahun 2012. Waktu itu sempat jadi ini juga ya apa organizer acaranya. Eh, Cuman memang baru di tahun 2022 kemarin saya berkesempatan jadi leadnya ya. Uh, Kalau kesibukan saya sendiri sih di selain di GDG Bandung, saya full time di GovTech Edu sebagai Android Engineer. Nah, eh, selain itu ya mungkin ini ya kayak di GDG Bandung ini collaboration event atau kita juga sering ngadain ngadain event baik online ataupun offline, khususnya terkait Google teknologi ya kayak Android, Flutter, terus Firebase dan lain-lain. Nah, mungkin kalau teman-teman uh, yang ada di Bandung dan sekitarnya, uh, kita biasanya ngadain ada event tahunan. Biasanya tuh ada International Women Day, terus yang biasanya gede-gede ya, terus Google I/O Extended sama Devest. Nah, Devest ini biasanya di kuarter 4, Oktober sampai Desember itu kita tahun lalu ngundang sekitar 1.700 pendaftar dan yang hadir sekitar 1.500-an. Nah, mungkin nanti teman-teman kalau tertarik terkait Google Developer Groups di Indonesia sendiri ada 13 chapter, ada 2 di Bandung, eh, 2 di Surabaya dan 2 di Jakarta. Kenapa 2? Itu ada Google GDG biasa sama GDG Cloud. Nah, untuk GDG Cloud sendiri itu lebih fokus ke Cloud Engineer gitu ya. Nah, di kota-kota lainnya mungkin kalau di absen dulu kali ya. Jadi nanti teman-teman yang tertarik join ke GDG chapter kotanya ada di Medan, Jakarta, Bogor, Depok, Bandung, Surabaya, Jogja, Makassar.
sama apa lagi ya? Bali satu lagi. Kayak gitu. Nah, segitu aja mungkin dari sambutan dari saya dari GDG Bandung. Semoga nanti bisa bekerja sama lagi ya dengan DevOps Indonesia. Dan mungkin kalau teman-teman tertarik menjadi members atau menjadi speakers untuk event di GDG Bandung bisa hubungi saya atau Hadian nanti ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Denny atas sambutannya. Ya baik, nanti teman-teman bagi yang pengen bergabung, nanti di slide-slide selanjutnya bakal saya infokan mengenai sosial media dan juga websitenya dari GDG Bandung. Baik, ini saya sedikit akan memperkenalkan dulu terkait speakers kita pada sore hari ini. Ada siapa sih gitu yang akan membawakan DevOps Indonesia Online Meetup gitu. Jadi ada dua speakers. Yang pertama nanti di sharing session pertama ada Mas Hadian. Mas Hadian itu adalah engineering manager di PT Gates Indonesia. Mungkin teman-teman sudah pada familiar ya. Jadi sebelumnya untuk experience-nya beliau sendiri, beliau tuh sudah membangun karirnya itu sejak menjadi organizer GDG Bandung di tahun 2022 hingga saat ini, kemudian menjadi back end engineer di PT Gates tahun 2018 hingga 2021, kemudian menjadi chapter lead back end di sama di Gates Indonesia juga tahun 2021 hingga 2022. Kemudian saat ini menjadi engineering manager di PT Gates Indonesia 2022 hingga saat ini. Untuk teman-teman yang pengen bergabung, kenal lebih dekat atau pengen sharing-sharing dengan Mas Hadian, bisa untuk scan barcode link yang ada di depan, barcode yang ada di depan untuk connect ke link in-nya beliau. Jadi nanti di link in-nya beliau itu banyak sekali informasi-informasi terkait beliau nih menjadi pembicara di beberapa event gitu. Jadi untuk teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut, itu bisa langsung follow, jangan lupa. Kemudian ini untuk speakers kedua kita ada dari Mas Iputu Turetya Mahendra. Mungkin bagi teman-teman yang sudah sering bergabung di meetupnya DevOps Indonesia, familiar banget pastinya dengan wajah yang ada di depan ini. Jadi saat ini Mas Retya ini bekerja sebagai DevSecOps Engineer and Arsitek di Narada Code. Kemudian untuk pengalamannya sendiri, beliau pernah bergabung pada kegiatan Agile DevSecOps Improvement untuk Pegadaian, kemudian untuk Bank BRI, BCA, dan juga FIF Group, dan masih banyak lagi. Untuk teman-teman yang ingin bergabung juga dengan Mas Retya atau ingin kenal lebih lanjut dan juga ingin sharing-sharing, itu bisa untuk scan barcode yang ada di depan dan connect ke link-in-nya beliau. Silahkan. Nah, ini adalah barcode yang ada di depan, itu adalah Slido. Kita menggunakan Slido untuk sesi Q&A. Jadi bagi teman-teman nanti yang ingin bertanya, nanti kan kita ada sesi sharing session, kemudian nanti jika tiba-tiba terpikirkan ada pertanyaan apa, boleh sekarang mulai di scan barcode terlebih dahulu. Jadi nanti ketika pada saat sharing session berlangsung, itu bisa langsung ketik aja pertanyaannya seperti apa. Jangan lupa selain pertanyaan, harus disertai dengan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Kepada Mas Hadian kah atau kepada Mas Retya gitu ya. Jangan lupa disertai itu. Berikut adalah sosial media dari DevOps Indonesia. Bisa scan barcode yang ada di depan juga. Jadi kita ada di Telegram, kemudian ada di Instagram, ada Facebook, Twitter, dan juga di YouTube DevOps Indonesia. Silahkan untuk di-follow teman-teman. Jadi nanti di sosial medianya ini akan ada banyak informasi mengenai kegiatan yang biasa diselenggarakan oleh DevOps Indonesia dan juga kegiatan mengenai conference nanti di DevOps Day Jakarta 2024. Selanjutnya, ini adalah laman sosial medianya dari Google Developers Groups Bandung. Teman-teman juga bisa follow, bisa kemudian follow di Facebook, kemudian di Twitter, dan juga eh, ke YouTube ke YouTube-nya GDG Bandung. Bisa scan barcode yang ada di depan, di layar, itu akan langsung diarahkan ke websitenya GDG Bandung. Silahkan. Oke, baik. Eh
Sedikit tadi dari saya sudah cukup gitu kan untuk openingnya. Jadi kita akan langsung masuk saja ke inti acara untuk sharing session pertama akan dibawakan oleh Mas Hadian Rahmat, Engineering Manager dari Kids Indonesia dan juga organizer GDG Bandung dengan judul Deploy to Cloud Run with GitHub Action. Kepada Mas Hadian, tempat dan waktunya saya persilahkan, Mas. Oke, thank you Mbak. Aku izin share screen dulu ya bentar. Sudah munculkah slide-nya? Sudah, Mas. Sudah aman. Oke, dan suaranya jelas ya? Jelas. Soalnya di sini lagi hujannya cukup deras ya. Di Aman Bandung berarti ya? lagi hujan ya, Mas Nggak ya? bocor ya? Iya, hujannya deras dari tadi. Oke, silakan, Mas. Aman ya? Oke. Aman. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Wih, semoga masih teman-teman masih pada semangat ya. Kalau di sini hujan, jadi teman-teman nggak bisa berburu tajil duluan. Jadi pada diam di rumah. Better hujan-hujanan gini ya, enaknya teman-teman sambil belajar. Kita coba belajar bareng di sini. Aku ingin sharing ke teman-teman terkait deploy Cloud Run dengan GitHub Action. Tapi nantinya kita akan coba belajar secara hands-on, secara langsung gitu. Oke. Kenalin, tadi sebenarnya udah dikenalin ya dari aku sendiri. Aku Hadian Rahmat. Sekarang bekerja di GIS Indonesia sebagai Engineering Manager. Background aku sih sebenarnya as a developer ya. Jadi banyaknya adalah di bagian back end. Awal karir pun menjadi sebagai web developer dan sekarang fokus di back end dan cakupannya udah lumayan nih. Ketika jadi IM tuh udah mulai masuk ranah-ranah ke DevOps-nya nih. Jadi aku coba belajar juga, oh deployment proses tuh kayak gimana. Oh cara arsitektur tuh kayak gimana. Nah itu ada bagiannya. Jadi kalau di backend biasanya hanya sebatas ngoding, tapi sekarang aku ada ijazah buat deployment dan sebagainya. Selain itu aku ada sertifikasi juga sebagai professional cloud developer dari Google Cloud. Nah, hari ini kita akan coba explore bareng-bareng sama teman-teman. Kita coba seperti apa sih deployment proses khususnya untuk containerized aplikasi gitu. Jadi kita akan pakai platformnya itu adalah Cordran yang di mana kita nggak usah perlu mikirin server lah kayak gimana gitu karena semuanya udah dihandle gitu sama si GCP. Jadi kita akan lebih fokus di bagian application logic. Nah, ini karena kemarin Portugal kalah ya. Sama Donald tapi bukan itu kebetulan nemu meme-nya ini jadi sering kali kita sebagai seorang developer ngerasa Mas Mbak aplikasi saya running well kok di lokal mesin saya ini bisa running kok buktinya gitu tapi sering kali ketika kita udah mulai masuk ke server development atau server staging itu bisa jadi apa yang tadinya running well tiba-tiba jadi nggak jalan, bisa jadi kalian library dan sebagainya. Nah, itu kenapa sih bisa terjadi seperti itu gitu? Nanti kita akan coba bahas gitu. Sebisa mungkin ini pasti sering kejadian lah teman-teman. Bilangnya lokalos jalan mulu, padahal pas udah di testing di server development sama QA, banyak yang nggak jalan nih gitu. Atau ada beberapa yang nggak bisa gitu ya. Oke, kita coba kenalan dulu dengan yang namanya Cloudrun. Jadi si Cloudrun ini tuh apa ya? Sepenuhnya itu di manage sama si Google Cloud-nya gitu. Jadi dia itu sistemnya serverless, gak usah mikirin inference seperti apa, manage seperti apa, tapi udah full manage gitu sama si Google Cloud. Terus Cloudrun itu bisa dibilang simple, teman-teman bisa ngasih automation dan didesain buat teman-teman bisa lebih produktif lagi. Kenapa? Karena teman-teman akan lebih fokus kepada codingan teman-teman. Teman-teman gak usah mikirin secara development nanti seperti apa, tapi teman udah fokus aja lah di bagian di bagian codingannya aja gitu. Secara proses bisnis seperti apa gitu. Terus yang pastinya di sini teman-teman bisa dengan cepat dan gampang gitu buat ngedeploy-nya gitu. Karena si serverless ini kan dia apa ya bentukannya adalah teman-teman harus dibuat menjadi kontainer itu atau biasanya dibuatnya jadi Docker. Nah, fitur-fiturnya ada apa aja?
Untuk Cloudrun sendiri dia support dengan berbagai macam bahasa dan framework. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang masih ngoding PHP, bisa tuh di deploy. Terus ada yang masih pakai apa ya? Intinya banyak lah. Ada pakai PHP, Java, Node.js, Golang dan sebagainya. Teman-teman bisa apa ya? Bisa deployment di Cloudrun. Terus dia bisa automatic scaling. Kita tinggal tentuin kita butuh scalingnya seberapa banyak sih gitu. Terus concurrency seberapa banyak nanti bisa juga. Terus di sini teman-teman bisa ngelakuin build otomatis dari source yang ada. Tuh. Nah, yang paling menarik adalah kamu hanya membayar. Jadi teman-teman hanya membayar apa yang teman-teman pakai. Gitu. Jadi Cloudrun ini agak sedikit berbeda dengan VM. Kalau VM kita bayar mau dipakai atau enggak, itu akan kena charge-nya per bulannya. Tapi kalau Cloudrun ini penggunanya adalah sesuai teman-teman sering makainya. Misal aku udah deploy API di Cloudrun, tapi aku jarang pakai ya itu nggak akan kena cas gitu, karena eh, apa ya, nggak ada yang di hitnya gitu. Tuh, jadi ini cocok buat teman-teman khususnya buat di apa ya teman-teman ekspor atau buat server development karena kan aksesnya biasanya nggak terlalu banyak, teman-teman bisa manfaatin di sini. Nah, intinya si Cloudrun ini apa ya ngebuat teman-teman akan lebih fokus atau akan lebih banyak eh, dalam pengembangan aplikasinya gitu. Dibanding teman-teman harus mikirin secara konfigurasi nanti gimana sih, scalingnya nanti gimana sih gitu. Nah itu nantinya udah dihandle sama si Cloudrun itu. Jadi teman-teman akan lebih banyak fokusnya di bagian pengerjaan aplikasinya. Tuh. Nah terus yang kedua ada terkait masalah GitHub Action. GitHub Action ini sebenarnya apa ya automation tool yang di-provide dari GitHub. Terus teman-teman bisa ngedefinisiin sendiri atau mau ke custom workflow-nya mau kayak gimana sih di GitHub-nya gitu. Misal mau ada quality gate dulu pakai Sonar Source itu bisa. Terus deployment-nya nanti mau pakai Cloudrun nanti bisa juga dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman nanti cek ya, cek di repositorinya, terus buka action itu banyak cari aja di marketplace-nya dia ada teman-teman mau ngelakuin apapun bisa di sana gitu. Ada source-nya gitu. Nah, terus ini ya, pertama fiturnya sebagai CI/CD kapabilitas, jadi teman-teman bisa manfaatin buat running CI/CD-nya di GitHub-nya langsung. Terus event driven workflow, teman-teman bisa set atau atur ini triggernya mau by apa sih? Mau by push, mau by tag, atau teman-teman ketika ada mau rilis itu bisa diatur sana. Dan ini ya, paling penting adalah dia bisa integrasi ke beberapa third party service. Jadi banyak lah, tinggal dieksplor aja untuk si GitHub Action ini. Nah, intinya si GitHub Action ini ngebantu teman-teman developer buat nge-automation proses software development. Jadi teman-teman tadi bisa lebih fokusnya adalah ke bagian ngodingnya aja. Gitu. Itu nanti bakal di secara otomatis lah untuk proses deploymentnya dan delivery si aplikasi tersebut. Nah, lanjut. Ini yang akan kita coba nanti hands-on adalah mengenai Cloud Build. Eh kalau Cloud Build itu sama ya full manage dari Google. Jadi ini tuh platform buat proses CI/CD. Di dalamnya teman-teman bisa ngelakuin build, ngelakuin test dan deploy di serverlessnya CI/CD platform. Gitu. Ini kayak kalau misalnya teman-teman mungkin yang familiar kayak GitLab Runner, kalau untuk di GitLab terus ada Jenkins dan lain sebagainya. Nah ini kalau si GCP dia punya juga namanya Cloud Build. Dan nanti teman-teman kita akan praktik juga bisa lebih cepat dan gampang kok ternyata nge-build di apa di cloud build tuh gitu. Oh. Terus fiturnya ada apa aja? Tadi ya kita bisa nge-build dan ngelakuin test automation. Eh, ketika teman-teman triggernya mau by apa tadi sama ini kayak GitHub Action juga ya mau by push ke branch atau by tag dan lain sebagainya itu bisa. Terus teman-teman bisa nge-customize build sesnya mau pakai apa dulu nih. Semisal sebelum adanya build aku pingin di testing dulu, pingin dicek dulu secara codingannya. Itu bisa teman-teman diatur aja gitu, mau seperti apa step-stepnya gitu. Nah, nanti untuk configuration-nya bisa pakai YAML atau Docker file. Tuh. Dan terakhir,
dia bisa integrasi dengan berbagai apa ya source repository kayak GitHub, Bitbucket, Google Cloud Storage Repository. Nah, yang akan nanti kita coba hands on di sini, kita akan coba pakai yang GitHub ya. Coba connect dari GitHub, CloudWhale, dan Cloud Run. Nah, ini ya, intinya si CloudWhale ini ngebantu teman-teman buat apa ya, nge-manage si CI/CD-nya gitu. Jadi udahlah, biarin aja sama si GCP aja, kita nggak usah mikirin tadi. Intinya yang ditekankan adalah sini adalah automation-nya gitu. Dalam ngelakuin nge-build apps-nya, testing, dan deploy software application-nya. Nah, ini ya. Sekarang tuh kan udah apa ya, udah sering gitu lah, gak usah manage server, kita serverless aja gitu. Kenapa? Ya tadi biar kita bisa meminimalisir apa yang kita bisa minimaliskan, minimaliskan lah gitu. Sebenarnya ini menyesuaikan aja sih case by case ya. Cuman kalau untuk development dan teman-teman biar cepat proses pengerjaannya, serverless bisa jadi jawaban buat teman-teman. Kenapa? Jadi di sini teman-teman bisa ngelakuin nge-build dan nge-run aplikasi tanpa harus khawatir teman-teman harus manage secara infranya gitu. Ya udah biarin aja gitu. Nah, ini ada terkait serverless ya di DevOps. Sebenarnya ada beberapa di GCP sendiri. Ada Cloud Code ini buat ngodingnya. Kalau teman-teman biasa pakai VS Code. Dan ini buat nge-build yang kita akan pakai adalah Cloud Build. Dan untuk deployment-nya, nah sebenarnya ada juga Cloud Function, ada App Engine, ada Cloud Run. Nah, yang kita akan coba adalah di Cloud Run-nya. Dan untuk monitornya pakai Stackdriver. Sebenarnya sederhana doang. Tadi permasalahan si Cloud Run, GitHub Action, dan apa si Cloud Build. Nah, yang serunya di sini adalah di bagian hands-on-nya. Jadi kita akan coba bareng-bareng. Aku akan nge-build suatu aplikasi simple dari Node.js. Nantinya akan di-deploy di Cloud Run. Kita coba ya. Nah, aku izin share screen. Oh ya, sebelum ke sini, kira-kira apakah sudah jelas atau ada yang masih bingung atau terlalu kecepatan ya? Sebenarnya aku pengen lebih banyak di hands-on sih. Aman, teman-teman? Send dong di chatnya. Aman ya? Oke, yaudah deh. Kita sambil ini apa langsung live aja biar seru. Cukup jelas ya? Oke. Ntar keluarkan dulu. Sip. Aku share dulu full di sini. Sip. Ini udah ada ya, udah full screen sekarang. Nah, jadi sebenarnya aku udah nyediain, udah bikin file Node.js. Kenapa? Biar lebih cepat. Jadi di sini simple. Aku datanya di sini bikin data dummy aja. Jadi ini pakai Express.js, terus ini data dummy-nya JSON. Nah, ini data-datanya pemain bola yang kemarin ya. Kalau ada yang nanya kok kenapa nggak ada Hoki Caraka, nggak ada Witan Sulaiman, karena nggak diajak aja sih. Jadi ini data-data dummy-nya ya. Oke. Terus kita coba. Nah, seringkali tadi kan ada meme ya di atas. Mas, di lokal saya jalan kok buat ngerunningnya. Ya, jalan-jalan aja. Tapi ketika di build belum tentu tuh. Makanya kita biasanya kalau untuk development coba di deploy juga di Docker file-nya gitu. Jadi coba teman-teman ketika ini bukan hanya di running npm run dev tapi coba di running by Docker file. Tuh, bentar ya kita coba. Ini aku belum npm install sih. npm install dulu. Ini kekecilan ya. Hmm. Segini jelas ya untuk terminalnya?
Sama ininya jelas kah? Nah, segini deh, Jelas, isi Mas. kekecilan. Jelas. Oke, jelas ya. Nah, jadi ini aku bikin file simple. Ini. Kita coba ya, running di lokal dulu. npm run. Ya, ini aja, not, karena cuma satu. fjs. Ini jalan ya, localhost 3000. Kita buka. Kenapa? Karena di HTTPS, kita hapus dulu. Nah, udah jalan, kita buka users. Salah. Ini ada flag API dulu. Udah ya, datanya. Nah, ini udah running nih di aplikasi. Nah, eh, teman-teman nggak bisa asum aja, cuman bisa running di dev doang. Tapi kita perlu nge-build dari sisi Dockernya juga. Kita akan coba build aplikasi ini di lokal dengan Docker. Karena tadi ya untuk serverless itu perlu jadi containerized. Nah, untuk cara nge-buildnya, kita perlu bikin yang namanya Docker file terlebih dahulu. Nah, ini pertama-tama kita ambil dulu penggunaan base image-nya. Di sini kita aku pakai Node, terus pakai versi yang terbaru, terus ininya pakai Albin. Kenapa Albin? Karena dia yang paling kecil lah secara ukurannya gitu. Jadi sebisa mungkin buat ngehemat secara resource, ya dipakai yang Albin aja gitu, menyesuaikan di sini. Oh ya, salah satu tips juga, eh, idealnya sih kalau apa ya, kita namain Node image itu spesifik gitu, versinya mau berapa, jangan ngambil yang latest. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita ngambil yang latest ada update dari si node-nya, dan itu tuh apa ya, berimpact ke codingan, misalkan ada yang deprecated lah atau apa kan, itu yang perlu diperhatikan. Makanya di sini teman-teman bisa coba spesifik aja mau versi berapa, terus ininya berapa. Tuh. Karena kalau latest nanti akan menyesuaikan lagi. Takutnya ada yang update. Apalagi kalau not latest doang gitu. Biasanya ada masalah ke compatibility kalau untuk masalah version ini. Terus ini work clear-nya, ini secara defaultnya USA, app, terus kita nge-copy file packaging. Nah ini sama, kayak kita ngejalanin di lokal ya, npm install, terus nanti di running. Nah kita coba running, build dulu, docker, build, minte, simple app. Ya ini doang ya, spasi, titik. Nah, ini lagi proses build ya. Oke, nah ini udah. Oke, ketika udah, kita cek nih, docker images. Nah, ada ya simple app yang ini tadi. Ini yang sampel-sampelnya. Ini bayangin, ketika kita pakai Alpine, itu size-nya hanya 144 MB. Tapi kalau misalnya kita pakai yang bookworm, ini yang satu lagi aku coba bikin, pakainya bookworm, itu 1,1 apa ya, 1,11 giga. Itu lumayan besar nih. Nah, nanti penentuannya menyesuaikan biasanya tergantung library. Biasanya kalau misalnya pakai Alpine ada yang nggak bisa nih si library-nya. Nanti berarti harus dinaikin jadi bookworm dan lain sebagainya gitu. Karena ini benar-benar yang minimalis gitu. Oke, udah ya. Setelah kita build, kita perlu ngerunningnya. Cara runningnya, docker, run, minv, portnya berapa? 3000. Buat dibanding ke port 3000. Terus kita namain simple app. Oke. Nah, ini udah running. Bentar, aku jalan di background dulu ya. Kita cek. Aku ada dashboardnya ya, dashboardnya kalau ini. Kita cek kontainernya. Nah, ini ada simple app, dia running di port 3000. Nah, Nah, kalau teman-teman udah bisa running di lokal itu dengan cara build development, ya insya Allah nanti pada saat di deployment ke server environment development akan sama sih harusnya. Tuh, karena kita udah diisolasi nih jadi sebuah container REST. Nah, ini udah aman ya. Satu, dua. Oke. Nah, ketika ini udah aman, barulah kita coba deploy di server Cloudrun tadi ya. Kita kayak gimana sih deploy di Cloudrun? Ini aku stop dulu. Kita perlu push dulu ke GitHub. Nah, GitHub-nya aku ada di sebelah. Nah, dulu sini ya. Se. Aku bikin repositori baru dulu di sini. New
simple app Cloudrun. Public, ini ya di Git repository aja. Lakuin ini, aku pakainya SSH. Bentar ya, kita push dulu. Ini kayak biasa aja ya untuk masukin aja dulu si reponya, terus git commit. Sebelum di git commit belum bisa, kita add dulu file-file semuanya. Add titik, terus kita commit fit inisial commit. Enter. Oke, kita bikin branch main. Kalau udah, masukin remote-nya. Yep. Terus kita push. Nah, cek nih repositorinya Pak, udah update atau belum? Udah ya. Ini udah pastiin udah ada Dockerfile, FJS, dan titik not biar gak ke bawah si node modulnya. Nah, kalau udah, kita akan coba deploy pakai tadi ya si Cloudrun. Mana Cloudrunnya? Kamu di mana? Kamu di mana? Nah, ini udah ada ya. Ini yang sampel sebelumnya. Aku bikin service baru lagi berarti. Nah, di Cloudrun ini kita bisa nge-deploy berdasarkan container image, bisa pakai artifact registry atau dari Docker Hub. Nah, yang kita akan coba contoh di sini adalah pakai GitHub. Jadi kliknya ini, gitu ya. Jadi teman-teman kalau ada yang pakai Docker Hub bisa banget. Jadi di build dulu apps-nya, baru di push nanti di get si apa build image-nya. Tuh. Nah, kita akan pakai yang coba gampang dulu, pakai yang GitHub. Nah, di sini kita perlu connect dulu ya ke GitHub kita. Nah, di sini kan karena belum ada yang tadi, aku tambahin lagi di sini berarti. Manage. Nah, pakai yang ini. Terus bentar ya. Ini harus sekarang tuh GitHub tuh harus ada tuh apa tool pantur authentication gitu. Iya, 8 3 9 2. Nah, barulah bisa. Kita akan kasih akses buat repositori yang tadi baru. Namanya Simple App. Kok menghilang kalian? Ih, bentar. Nah, Simple App. Nah, Simple App Cloudrun. Di save aja. Sekarang ada, coba kita cek ya. Simple App Cloudrun. Oke, udah ada ya. Nah, ini tinggal centang aja. Terus kita lakukan next. Nah, ini kita bisa nge-trigger mau berdasarkan branch. Ini secara defaultnya kita pakai branch dulu ya. Jadi kalau misal teman-teman branchnya bukan main, tinggal ganti aja ini jadi master atau apa gitu. Karena aku ininya main, ini diisinya main. Nah, build tipenya mau apa? Apakah mau sebagai build pack atau Dockerfile? Yang aku pakai adalah Dockerfile ya. Nah, ini tadi udah dibikin Dockerfile source-nya disesuaikan. Ini kalau di luar namanya ini Dockerfile. Kalau udah di save. Nah, ini udah ke ini ya, udah connect ya ke trigger sininya. Kita namain simple app Cloudrun. Nah, regionnya ini biasanya menyesuaikan ke aplikasi teman-teman sebenarnya mau akses di mana sih gitu. Kalau misal basisnya di Indonesia, cari aja yang Jakarta berarti. Oke, Asia Southeast Jakarta. Karena secara latensi nanti akan berpengaruh juga gitu. Bisa agak lebih cepat sedikit ya dibanding kalau semisal tadi pakai US dan lain sebagainya. Itu tergantung menyesuaikan aja. Nah, ini kita coba on AutoCAD saja, jadi nggak perlu. Nah, di sini kita bisa set nih CPU allocation-nya gitu.
mau kayak gimana. Terus mau minimum auto instannya berapa? Mau di satu kah biar aktif terus atau di nol? Kalau nggak ada yang akses ya dia nggak akan aktif gitu. Tuh. Ini bisa always only quoted. Jadi secara biaya pun beda ya. Lihat di sebelah kanan peletaran pricingnya. Kalau misal kita yang hanya tersedia ketika ada request processing, harganya segini. Jadi sebenarnya bisa free tier dulu, tapi setelah 180 akses per bulannya dia baru kena charge. Nah, kalau yang selalu aktif dia lebih lumayan ya. 140 ke 180 beda 200-an. Ini aku set yang allocated, terus ininya 0. Buat trafficnya aku set all aja biar semua bisa akses. Jadi menyesuaikan kalau mau ada internet dan lain sebagainya. Nah, oke. Oh, ini portnya. Portnya aku pakai yang 3000. Sesuaiin ya yang tadi di expose-nya berapa. Karena kalau udah 80 ntar gak aktif. Nah, nanti teman-teman bisa juga atur. Oh Kang, saya pingin si servernya agak gedean, tinggal atur aja memorinya mau berapa. Di sini bisa sampai 30 GB dan custom. CPU-nya menyesuaikan karena ini baru buat development dan kayaknya masih bisa aman, ya di set satu aja secara default. Ini 15 sudah aman. Ini variabel teman-teman bisa nambahin kalau nanti mau ada integrasi ke database, Redis, atau third party lainnya, tinggal tambahin aja. Ini kalau misal teman-teman ada upload image, yaitu perlu dimonting si folder-foldernya, itu bisa ke sini. Udah ya. Kalau udah, lanjut lagi. Nah, ini request timeout-nya di set. Terus teman-teman bisa ngatur concurrent user-nya mau berapa. Nah, ini secara ininya ada 80 concurrent user. Karena development kan nggak terlalu banyak yang akses, jadi cukup segini secara default. Nah, ini pakai yang default aja. Ini auto scaling-nya dan sebagainya. Nah, ini kalau butuh connection, buat ke Cloud Excel tinggal tambahin. Karena kita belum butuh, langsung aja ya, di-create. Nah, ini proses nge-build-nya. Wih, udah build nih. Jadi dia nggak ngejalanin si build trigger pakai cloud build tadi. Buat proses di belakangnya seperti apa. Kita cek nih sambil ke belakang. Nah, udah ke deploy si API-nya. Kita buka. Ini masih pending, nggak apa-apa. Kita buka dulu. Oh, masih running ternyata. Tunggu aja dulu, masih pending. Nah, lagi build ya dia. Nah, sambil nunggu ini, kita coba cek ke si GitHub-nya. Apakah ada terjadi sesuatu di sini. Cek ya. Nah, dia akan ngelakuin action ini nih. Ada nambah. Ini dari trigger dari Cloud Build. Wah, runnernya lagi ini kayaknya. Nah, kalau mau detail, tadi suruh ngeliat ke sini. Tungguin aja dulu tadi. Lagi proses deployment. Ini sambil nunggu yang ini, bisa cek-cek ya history tadi. Oh, udah beres nih ternyata. Cek lagi. Nah, udah deh. Kita coba cek. Tuh, udah done. Awas kamu, menghalangi. Nah, ininya lagi. Nah, cek lagi ya. Coba. Nah, udah jalan nih. Pastiin aplikasinya sama nggak hasilnya tadi yang di running di lokal. API slash user. Nah, ada ya. Benar tuh. Terus kita manggil yang ID 1, misalnya Marcelino. Wah, keluar. ID 4, Rekder Orat Mangun. Keluar juga, aman berarti ya. Sip. Berarti kita udah berhasil ngelakuin deployment. Nah, sesimpel itu buat ngelakuin deployment. Kita nggak usah mikirin, oh ini nanti gimana ya setup endpointnya, nanti ini setupnya gimana ya gitu buat nge-buildnya. Ini kita udah berhasil ngedeploy aplikasi dengan Cloud Run.
Tuh, terus cek ya di GitHub-nya tadi. Dan ini kita bisa ngelihat log-lognya udah ada di si Cloudrun-nya. Kalau nanti ada action, dicek di GitHub-nya. Nah, itu ya, ada keterangan ya ketika dia ngehit API dan lain sebagainya. Terus kita cek di sini. Mana? Oh, nggak ada. Masih tadi tuh repositorinya. Oh, ini nih. Ini udah ada ya. Nah, ini udah berhasil nih. Kita udah berhasil ngelakuin proses deployment. Kang, tadi kan katanya si ICD-nya udah handle ya sama si Cloudwheel. Bener nggak sih? Kita coba update ya di lokal kita. Semisal aku pengen nambahin user baru. Di sini ID-nya 9. Ini Sandi Walls. Ini Sandi. Nah, kita save. Bener nggak sih? Dia otomatis si ICD-nya udah ke handle. Padahal kita setupnya cuma gitu aja gitu. Terus ini nambahin fit add user Sandi. Nah, sebelum kita push, kita pengen pastiin dulu ya. Asalnya nggak ada ID 9. Cek ya, ID 9. Wah, dia nggak ada. Marahin. Belum boleh sih. Nah, aduh. Kita cek lagi. Sini, user. Oh, kok mati? Oh, ininya sorry, localhost ternyata. Yang ini mana-mana. Ini browsernya ada banyak. Nah, ini ya. Coba. Yang udah di deploy ya. User 9. Nggak ada ya. User not one ya. Coba cek lagi sini. Nggak ada. Kita akan update secara proses CI/CD. Git push origin main. Karena kita nggak triggernya berdasarkan adalah build-nya. Udah ya, udah ke update. Kita cek di GitHub-nya. Ini mengganggu sekali ini ya. Bentar, saya ke bawahin dulu. Nah, ini udah ada ya. Kita cek yang terbaru update-nya. Nah, ada dia otomatis ngejalanin lagi trigger. Nah, ini dialanya sama si Cloudbuild. Oh, kita pengen tahu detailnya. Bisa diceknya langsung di Cloudbuild yang tadi. Cek lagi berarti di sininya. Di back lagi, dia akan ngejalanin. Nah, ini prosesnya. Jadi dia otomatis udah dihandle asal kita config-nya tadi berdasarkan apa gitu. Nggak usah lagi gitu, teman-teman nge-deploy manual atau menyesuaikan atau harus ini ya nge-build manual gitu. Jadi di deploy sambil nunggu lumayan. Ini proses-proses sebelumnya ya. Oh iya, sambil nunggu ini, aku pengen coba nunjukin juga terkait. Ini bisa lihat di link sih. Dari sini deh, kayaknya. Ini gabung juga. Ntar ya. Lumayan nih, deploy-nya. Nah, udah mau beres nih. Udah routing traffic. Oke. Nah, udah beres. Kita cek apakah benar sudah ke-update. Nah, udah ada. Nambah terbaru ya. ID-nya 9 nih, udah muncul. Sip. Berarti kita udah bisa berhasil ngelakuin proses deployment CI/CD tadi ya, ngedeploy ke Cloud Run melalui CI/CD Cloud Build yang dipush ke GitHub. Tuh. Nah, kalau teman-teman ingin tahu lebih detailnya lagi, tinggal menyesuaikan aja trigger di sininya. Mana ya? Ada.
Nah, teman-teman bisa nge-config di sini. Oh, saya mah kan nggak mau berdasarkan push ke branch, mau ke tag itu bisa, tinggal sesuaikan atau mau berdasarkan pull request itu bisa, tinggal sesuaikan aja. Tagnya mau berdasarkan apa nih, tinggal dicatat aja. Jadi ini bisa buat teman-teman ngatur mau environment dan lain sebagainya. Nah, iya, tinggal di sini aja config-confignya mau masukin variabel bisa di sini dan lain sebagainya. Sip, paling segitu aja. Jadi teman-teman nanti bisa cobain apa ya, explore sendiri, hands on terkait gimana deployment. Kalau untuk akun GCP-nya teman-teman bisa daftar ya, pakai biasanya ada free credit juga. Kalau yang awal-awal itu biasa dikasih 300. Kalau ini nanti tinggal menyesuaikan aja gitu. Kalau mau yang nyoba-coba, karena dari Google biasanya ngasih free credit buat yang awalnya. Bentar. Balik lagi mana sih slide. Oke, sekian dari aku. Terima kasih banyak teman-teman yang udah menyimak. Nanti kalau misal ada yang bingung atau yang mau ditanyain, boleh banget di sesi Q&A. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Mas Hadian untuk sharing session dan juga hands-on-nya. Nah, baik teman-teman tadi yang mau bertanya, tadi kayak udah, saya tadi udah lihat di Slido udah mulai banyak yang nanya, tapi takut ada yang ketinggalan. Ini saya buka lagi untuk link atau barcode Slido-nya. Mohon ditunggu, saya share screen terlebih dahulu. Baik, silakan kepada teman-teman yang tadi belum sempat untuk scan barcode yang ada di depan, dan boleh bertanya ke Mas Hadian terkait sharing session dan juga hands-on yang telah dibawakan. Silahkan. Saya tunggu. Baik, saya rasa sudah cukup ya. Jangan lupa di, oh enggak sih, udah ditujukan atas namanya ke Mas Hadian ya. Karena Mas Hadian yang pertama sharing. Tapi boleh ya, teman-teman tetap dikasih tanda di situ ditujukan untuk Mas Hadian. Karena selanjutnya kan kita ada sharing session bersama Mas Red ya. Takutnya nanti pertanyaannya jadi campur. Oke, baik. Nah, ini ada sedikit informasi lagi bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan GDG, Google Developer Groups Bandung, boleh follow link-in-nya GDG di barcode yang ada di layar. Silahkan. Oke, sudah selesai ya semuanya. Baik, selanjutnya kita akan ada sharing session yang kedua dibawakan oleh Mas Iputu Retya Mahendra dari Dev dari DevOps Indonesia dan juga konsultan di Narada dengan judul Tailor Work Enhancing the Platform Engineers. Kepada Mas Retya, tempat dan waktunya saya persilahkan ya Mas ya. Silahkan. Oke, terima kasih Nabila. Sebentar, saya izin share screen sebentar. Sini. Screen saya udah kelihatan, rekan-rekan. Sudah Mas, sudah Mas. Ah, Oke, ya. Oke, selamat sore rekan-rekan Sobat IT semua. Tadi yang pertama tadi pembicara kita dari Mas Adian dari GDG tentang Cloud Run dan GitHub Action cukup menarik. Gitu. Nah, selanjutnya saya akan coba membawakan sharing gitu. Kita coba diskusi bareng-bareng tentang Tailor Your Tailor Walk gitu. Ah, Oke.
di bagian platform engineering. Kenapa judulnya kayak gini? Karena ibaratkan DevOps engineer, platform engineer itu sebagai tukang jarit lah. Kita menjarit tools agar terkoneksi, terintegrasi satu sama lain, bisa jadi kesatuan dan bisa kita gunakan di secara bagus lah untuk tim secara efisien gitu. Jadi kita ibaratkan tukang jahit, banyak tools di belakangnya sebenarnya, tapi kita jarit jadi satu pipeline, jadi satu workflow yang bisa kita gunakan untuk efisiensi organisasi kita. Gitu. Oke, sharing kali ini, pada ini saya akan terdiri dari 4 konten. Yang pertama itu adalah teknologi tren di 2024. Habis itu kita masuk ke platform engineering. Habis itu kita masuk ke internal developer platform. Yang terakhir baru saya ada sedikit demo mengenai IDP. Tapi kita khusus nanti kita bahas coba developer portal gitu. Oke, kita masuk di teknologi tren di 2024. Berdasarkan Gartner, itu, nah ini Gartner ini kalau teman-teman yang baik di enterprise atau di startup pasti udah nggak asing lagi. Gartner ini adalah kitab sucinya anak-anak IT lah istilahnya gitu. Nah, di berdasarkan Gartner di tahun 2023 dia udah ngeluarin suatu pedoman gitu. Dia ngeluarin strategi teknologi tren di 2024 itu ada 10 tren yang mungkin bakal eksis di selama 3 tahun ke depan, berarti 2024, 2025, sampai 2026 atau bahkan lebih. Itu dari 10 trends ini ada AI, Trust and Risk Security Management, ada Continuous Threat Exposure Management, ada Sustainability Technology, nah ada Platform Engineering, ada AI Augment Development, ada Industry Cloud Platform yang sebelumnya dibawain sama teman dari Mas Adian dari GDG Bandung. Itu cloud bakal jadi tren eh, selama 3 tahun ke depan gitu. Nomor 7 ada intelligent application, ada nomor 8 ada democratize generic AI, nomor 9 ada augment connect workforce, dan nomor 10 ada mesin customer. Kalau kita lihat dari 10 tren ini banyak yang mengandung AI-nya gitu. Karena kalau kita lihat tren ke akhir-akhir ini AI ini mulai berdatangan lah gitu. Mulai banyak yang coba memanfaatkan AI masuk ke dalam baik itu pengembangan maupun pendistribusian aplikasi yang telah dibangun. Nah, dari 10 komponen tersebut, 10 tren tersebut, uh, Gartner mengelompokkan menjadi 3 tema utama. Yang pertama adalah protect your investment, di mana di situ untuk memastikan investasi yang dikeluarkan oleh suatu organisasi terhadap teknologi yang dia gunakan gitu. Tema yang kedua, Rise of Builder. Di sini tema ini dia menyusun bagaimana aplikasi aplikasi tersebut bisa jadi solusi dari organisasi tersebut. Jadi memanfaatkan aplikasi yang sudah dibangun, sudah dirancang, lalu diintegrasikan dan bisa menjadi solusi dari organisasi tersebut gitu. Nah, di tema yang ketiga, di deliver the value, jadi dia juga memastikan, Gartner juga memastikan bagaimana cara untuk ngedrive suatu organisasi untuk mendapatkan revenue di akhirnya gitu. Karena kalau kita bicara lebih jauh, IT tanpa bisnis nggak bakal hidup gitu. Tetap bisnis yang eh, mendrive IT gitu. Maka butuhlah revenue gitu. Oke, dikelompokkan, nah kalau dari grafiknya Gartner menggambarkan sebagai berikut gitu. Ada protect your investment, ya, ada rise of builder, sama deliver the value gitu. Ini dari 10 tren tersebut, Gartner mengelompokkannya menjadi 3 tema utama gitu untuk membawa organisasi atau bisnis goal yang bisa diterapkan. Nah, pada kali ini kita akan bahas satu spesifik, yaitu di tema yang kedua,
yaitu The Rise of Builder, di mana di dalamnya ada industrial cloud platform, ada platform engineering, ada AI augment development, ada intelligent application dan lain sebagainya gitu. Nah, menarik yang sebelumnya dari Mas Hadian juga udah membahas tentang Cloud Run. Cloud Run itu masuk ke industri cloud karena kedepannya juga eh, pastinya banyak organisasi yang akan coba untuk memanfaatkan cloud platform ini gitu. Karena selain sifatnya pay as you go, jadi Anda bisa bayar sesuai dengan Anda gunakan dan penggunaannya juga cukup mudah seperti yang kita lihat sebelumnya. Buat CI/CD simpel banget, bisa memanfaatkan fitur yang udah disediakan oleh Cloud gitu. Nanti itu bisa menjadi pertimbangan tech stack yang digunakan dan berkaitan tentang investasi yang dikeluarkan gitu. Nah, dari tiga sebenarnya dari Gartner ada 3 poin utama yang mau disampaikan. Itu salah satunya itu adalah tren yang di 2024 ini diharapkan menjadi bisa mengoptimize dari aplikasi-aplikasi yang baik sedang dikembangkan maupun akan didistribusikan sehingga suatu organisasi bisa dapat revenue. Jadi nggak sembarangan, oh coba-coba teknologi, tapi hasilnya ternyata setelah dicoba, oh sama aja, tapi malah makin boros, revenue-nya nggak ada dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi antara bisnis dan IT sebaiknya harus saling sinkron gitu. Dari seperti yang Gartner gambarkan, dia membagi menjadi 3 tema. Gitu. Jadi supaya nggak banyak lagi organisasi yang kalau kita berkaca di tahun 2023 yaitu namanya Tech Winter gitu. Banyak startup yang tumbang dan lain-lain sebagainya. Nah, maka dari itu Gartner coba kasih gambaran roadmap supaya organisasi bisa mendapatkan goal utamanya yaitu adalah revenue sekali lagi. Oke, kita masuk ke platform engineering. Nah, di tema yang kedua tadi, Rise of Builder, itu ada platform engineering paling atas juga. Nah, di situ apa sih platform engineering itu? Nah, di sini ada saya ambil sedikit apa namanya deskripsi dari Humanitech gitu. Dia menjelaskan bahwa platform engineering itu adalah suatu disiplin ilmu yang berfungsi untuk mendesain atau merangkai tools sehingga tools tersebut mempunyai capability self-service di era cloud native ini. Gitu. Jadi kasarnya platform engineering ini sama seperti DevOps engineer atau ops lainnya. Dia merangkai tools yang udah digunakan di belakang tersebut dia rangkai sehingga tools tersebut dapat integrasi. Nah, kelebihannya platform engineering ini dia bisa enable subservice capability gitu. Jadinya tools-tools yang tadi tersebut bisa berjalan self-service atau ketika dibutuhkan bisa langsung digunakan sebagai internal developer platform. Gitu. Jadi kalau DevOps engineer dia kan buat pipeline, ketika pembuatan pipeline perlu request lagi, DevOps-nya buat lagi, terus disambungin lagi. Nah, si platform engineering ini konsepnya dia buat suatu internal developer platform gitu. Dan menganggap si requester atau developer yang request pipeline tersebut sebagai usernya mereka gitu. Jadi usernya tinggal masuk ke suatu dashboard atau portal, dia tinggal request di sana, mau pipeline jenis apa, mau ngapain gitu, tinggal request. Nanti secara otomatis bakal terbentuk sesuai dengan request yang mereka inginkan gitu. Jadinya sudah self service seperti itu gambarannya. Jadinya life cycle dari suatu aplikasi developer butuh apa dia tinggal request sendiri dan langsung nge-create gitu. Nah, itu gambaran kasarnya dari platform engineering. Apakah semudah itu untuk sampai di sana? Tentunya tidak. Perlu roadmapnya, perlu mulai dari kita buat dulu integrasi platform-platform yang udah digunakan, baru kita buat suatu portal, baru kita buat workflow-nya seperti apa, baru terbentuklah nanti internal development platform seperti itu. Nah, ini dari Gartner dia menggambarkan seperti ini.
Nah, yang di atas ada product and service team, itu anggapannya developer dan lain sebagainya gitu ya. Eh, dan di bawahnya itu ada platform team yang biasanya berisi kumpulan baik dari platform engineer, DevOps engineer, SRE engineer dan lain sebagainya. Nah, di situ mereka buat suatu digital platform. Di situ mereka buat sejenis integrasinya lah, baik itu menggunakan Bash script, menggunakan script-script yang lainnya. Mereka mengelompokkan toolingnya apa, platform service-nya apa, knowledge-nya gimana, reusable komponennya gimana, sehingga nantinya product and service team tersebut tinggal mengakses yang namanya developer portal ketika ingin menggunakan beberapa komponen-komponen dari tim operation gitu, dari tim DevOps, tim platform, tim SRE untuk dikombinasikan dengan aplikasi yang mereka ingin kembangkan seperti itu. Jadi ini sangat kaitan eratnya dengan DevX gitu, developer experience. Jadi developer nggak usah nunggu lagi, oh ini DevOps engineer lama banget nih buat pipeline gitu. Jadi dia tinggal request, masukin kebutuhannya, nanti kebentuk sendiri, dia habis itu tinggal loading, pipeline tinggal jalan seperti itu. Jadi ini akan mempercepat proses dari delivery ke customer tentunya. Jadi kita increase customer value-nya ya, ya. Selain developer experience, productivity-nya dengan self service ini harapannya bisa increase customer value. Nah, lanjut ini gambaran kasar landscape dari platform tooling itu mungkin nggak bisa saya besarin. Nanti di slide berikutnya saya udah pecah-pecah. Itu jadi itu ada developer portal, ada version control, ada application source code. Kalau ada yang pakai Scori atau workflow, ada pakai Nomad juga biasanya. Ada platform source code gitu. Ada yang pakai ini biasanya untuk IAC-nya, orchestration-nya. Ada Terraform, ada Crossplan, ada OpenTofu yang baru sekarang ada Pulumi. Nah, habis itu CI pipeline-nya. Nah, ini beberapa automation tool atau CI tool, ada GitHub Action, ada Jenkins, ada GitLab CI, ada banyak. Image Registry, ada yang pakai Docker Hub, ada yang pakai Harbor, ada yang pakai JFrog, ada yang pakai Google Artifact Registry dan lain sebagainya. Ada platform engineer, ada CI/CD pipeline, ada infrastructure control plan, ada yang biasa pakai Atlantis, ada yang pakai Terramed dan lain sebagainya. Nah, ini ada resource plan, ada cluster management, ada yang pakai Rancher dan lain sebagainya. Di bagian data ada yang pakai Redis dan Postgre dan lain sebagainya. Nah, untuk monitoring atau observability, yang bahasa kerennya sekarang monitoring observability, itu ada Datadog, ada Fluentd, ada Prometheus, dan lain sebagainya. Nah, ini yang nantinya dibentuk atau dirangkai atau dijahit bahasa kasarnya menjadi satu kesatuan utuh, sehingga ketika ingin digunakan ke suatu aplikasi, mereka tinggal akses di satu developer portal di atasnya ini. Tapi biasanya sebelum untuk membuat developer portal ini, kita perlu mengelompokkan dan mengintegrasikan yang di bawahnya gitu. Di bagian baik dari CI/CD, platform orchestration, observability, dan lain sebagainya sampai ke security dan secret management gitu. Jadi nanti dirangkai, dijahit sehingga jadi satu kesatuan. Itu platform engineering. Toolsnya lumayan banyak. Mungkin jadi kita nggak mungkin pakai semua, pasti kita pilih salah satu, tapi berdasarkan dari mappingan ini. Gitu. Misalnya untuk CI/CD pipeline sebaiknya ya, kalau udah pakai Cloud Build aja, atau mungkin pakai dua, ada yang pakai Jenkins, ada pakai Cloud Build, minimal dua tiap mappingan. Kalau semua ini kita pakai ya lumayan painful dalam merangkainya juga. Seperti itu. Oke, next kita masuk ke internal developer platform gitu. Nah, di sini IDP ini adalah bagian penting dari si platform engineer, karena platform engineer ini yang nantinya akan membangun IDP ini gitu. Dia akan membangun golden path-nya, roadmap-nya untuk enable developer self-service. Jadi developer bisa self-service lah untuk mengakses
seluruh platform yang dimiliki oleh DevOps Engineer, Platform Engineer, dan tim Ops lainnya gitu. Karena IDP ini nantinya akan berisikan uh, berbagai macam tag yang berbeda, tools yang berbeda, mereka jahit bersama-sama dan developer dapat menggunakannya tanpa perlu tahu dalamnya ngapain gitu. Jadi tinggal request, tinggal pakai gitu developernya nantinya. Nah, ini 5 komponen dari IDP itu ada App Configuration Management, ada Infrastructure Orchestration, ada Environment Management, ada Deployment Management, ada RBAC-nya juga gitu. Nah, ini tadi tools-toolsnya yang IDP yang kita coba rangkai gitu sebagai platform engineer nantinya. Nah, ini gambaran lebih jelasnya mungkin. Nah, ini mapping-mappingannya. Nah, memang banyak tools yang akan nanti coba dirangkai oleh si platform engineer. Gitu. Kalau DevOps engineer biasanya dia berhubungan dengan pipeline, dengan infrastructure as code, hanya sebatas itu. Tapi kalau platform engineer nanti semuanya dia coba rangkai. Itu yang membedakan antara platform engineer dan DevOps engineer. Tapi sebenarnya sama aja. Platform engineer harus punya base dari DevOps practice-nya. Nah, ini monitoring juga, security juga, resource juga, cluster management juga, networking juga, messaging kalau ada dan sebagainya. Ya, kita masuk ke demo. Terus saya akan coba sedikit demo. Di sini saya akan demo tentang developer portal. Saya akan demo tentang developer portal. Nah, di sini kalau kita mengacu pada Gartner juga ngeluarin grafik gitu di tahun 2023 yaitu grafik tentang hype cycle for emerging technology atau teknologi yang eh, masih coba dikembangkan dan masih coba diadop oleh beberapa organisasi di dunia. Itu salah satunya adalah internal developer portal. Nah, kalau kita lihat gambar buletannya masih biru, ini organisasi baru menerapkan 2 sampai 5 tahun yang dalam kata lain ini masih suatu yang awam untuk organisasi-organisasi terutama di dunia gitu. Organisasi-organisasi di luaran masih coba ngembangin nih gitu. Internal developer portal tersebut gitu. Nah, ini buat clear definition antara IDPS atau Internal Development Platform yang biasa disingkat IDPS dengan developer portal. Nah, developer portal ini sebenarnya adalah sebagai interface-nya dari internal development platform capability gitu. Jadi IDP ini developer portal ini adalah interface dari IDP yang di belakangnya seperti itu. Oke, nah nanti gambarnya bakal seperti ini. Nah, di sini ada engineering. Mereka akan coba akses IDP ini lewat developer portal untuk buat CI/CD, untuk buat ETL, untuk buat cron, untuk buat SR automation dan eh, yang lain sebagainya. Tanpa developer tersebut tahu underlyingnya, prosesnya ngapain aja, cara buatnya, dia tinggal klik-klik request dan langsung buat. Gitu. Oke, nah di sini akan saya coba satu open source tools untuk developer portal yaitu adalah Backstage. Itu teman-teman pasti ada juga yang pernah menggunakannya. Backstage ini dia berfungsi sebagai software katalog, software template, dan software documentation. Gitu. 3 fitur utamanya. Selain itu, dia juga bisa mengotomasi beberapa proses. Gitu. Oke, kita coba masuk ke demonya. Ntar saya close. Nah, ini saya ada base stage. Nah, ini saya ada base stage. Base stage sendiri dia eh, apa namanya terbentuk dari JS family gitu. Keluarganya JavaScript. Dan ini karena dia open source, teman-teman kalau yang paham ngoding JavaScript itu bisa ngembangin ini sebagai developer portal dari teman-teman. Gitu. Pastinya teman-teman bisa modif-modif fungsinya sesuai dengan kebutuhan nantinya untuk developer portalnya seperti apa. Nah, di sini saya udah punya juga beberapa template aplikasi. Itu ini template Java-nya.
Ada template untuk application Java. Ya, di template YAML di sini ini adalah salah satu fitur dari Backstage. Jadi dia pakai satu fitur namanya scaffolder atau kata kasarnya scaffolding. Itu kayak apa namanya? Alat bangunan itu yang mindahin dari satu tempat ke tempat lain itu scaffolding. Nah, itu scaffolder. Nah, di sini kita bisa inisialisasi step-stepnya gitu. Sama kayak pembuatan pipeline. Kalau pakai Jenkins, Jenkins filenya ini. Kalau pakai Bamboo, Bamboo speknya ini. Itu kalau pakai GitHub Action, workflow-nya ini. Gitu. Jadi ini workflow-nya. Kita bisa inisialisasi. Di sini eh, saya akan coba otomatisasi pembuatan boilerplate dari Java sampai dia bisa buat job di Jenkins sampai langsung terintegrasi. Jadi developer tinggal ngoding aja nantinya. Gitu. Nah, tinggal lanjut ngoding nantinya. Gitu. Jadi developer bisa akses ke IDP-nya, developer portalnya, gitu. Nanti dia bisa create. Nah, di sini nanti akan muncul template-template yang sudah dibuat sama si platform engineer, gitu. Nah, contohnya kita mau coba si template Java ini. Nah, kita choose. Nah, kalau kita lihat ke repo tujuannya, demo Java di sini baru ada satu repository gitu. Nah, ceritanya di sini developer pengen ngembangin satu aplikasi baru, base-nya juga Java, dengan library atau dependensi yang sudah ditentukan sama organisasinya, dia pengen buat repo baru lah gitu. Sekaligus dia nanti langsung buat pipeline-nya gitu. Kalau pipeline-nya belum ada kan demo Java 2 gitu. Dia sekaligus nanti buat pipeline-nya gitu. Nah, di sini komponen name-nya kita buat baru namanya demo Java 2, grup ID-nya nanti kita bakal repo kita bakal eh, nge deploy-nya atau ngepindahinnya ke platform engineering test. Nah, di sini saya punya grup di GitLab namanya platform engineering. Nama grup ID-nya di platform engineering test. Nah, setelah itu, nah kita bisa inisialisasi stage-stage-nya ini. Stage-stage-nya ini tadi berasal dari scaffolder ini. Nah, stage-stage-nya ngapain aja? Yang ada di base stage itu, dia bacanya dari sini. Gitu. Nah, kita inisialisasi Java Demo 2. Kita next. Nah, repositori tujuannya mau di mana? Nah, apa di sini repositorinya namanya ini. Sebentar, yang ini namanya platform engineering test. Oke, saya bisa pindah ini dulu. Oke, nah ini kita next. Nah ini saya menggunakan scripting untuk membuat pipeline-nya. Gitu. Scriptnya itu ada di template-nya langsung. Nah, ada di template-nya langsung. Itu ada namanya create pipeline-nya. Nah, saya copy create pipeline-nya. Untuk nama scriptnya apa? Nah, di scriptnya saya udah tentukan parameter apa aja yang mau digunakan untuk menjalankan base scriptnya. Tuh. Nah, di sini nama jobnya nantinya saya pengen di Jenkins demo Java 2. Karena kalau kita lihat Jenkins sekarang belum ada demo Java 2-nya. Sebentar. Nah, belum ada job namanya demo Java 2. Saya pengen buat itu barengan dengan ini. Terus ini platform engineering test. Demo Java 2. Nah, ini ya, tokennya. Nah, setelah itu kita review. Habis itu kita create. Nah, ini prosesnya. Kalau kita ke sini, kalau kita ke repo demo Java, sebentar. Nah, demo Java 2-nya udah terbentuk. Nah, ini creating pipeline. Pipeline-nya coba kita lihat. Nah, pipeline demo Java 2-nya sudah terbentuk. Gitu. Kita masuk ke, nah ini sudah kebentuk. Kita ke home. Nah, ini sebagai software katalognya tadi yang udah kita bentuk di
demo Java 2. Nah, di sini ini tampilannya udah saya modifikasi juga. Nah, ini dia menampilkan GitLab-nya juga. Jadi masih loading. Nah, ini readme dari GitLab-nya. Nanti di sini bahasanya berapa, bahasanya apa aja yang dikandung di dalamnya. Terus ini Jenkins-nya, dia udah langsung integrate ke Jenkins. Jadi kita bisa lihat status terakhir Jenkins-nya. Gitu. Nah, balik lagi ke Jenkins-nya. Nah, di sini udah kebentuk job pipeline-nya. Tuh, nanti kita tinggal uh, integrasikan sedikit lagi gitu. Terutama bagian secret ini. Nah, secret ini habis itu kita ke repo-nya. Nah, di sini juga otomatis langsung terbentuk webhook-nya. Jadi kita tinggal ganti secret-nya. Webhook-nya kebentuk. Nah, kita tinggal ganti secret-nya. Di save change. Sorry. Saya balikin ke bawah. Nah, developer tinggal ngoding aja gitu. Contohnya sini developer udah mau ngembangin feature tes 001 gitu misalnya. Nah, tinggal ngoding nanti di sebentar sorry. Ya, Nah, developer tinggal ngoding tadi belum ke save ke new branch 2. Nah, ketika developer create branch, jadi kalau kita lihat ke webhooknya, nah ini udah ke trigger, otomatis di Jenkins-nya dia udah langsung jalan gitu. Jadi uh, pembuatan repo, pipeline, dan webhook otomatis terbuat lewat developer portal. Nah, uh, selain itu juga base stage ini selain jadi software template juga sebagai software katalog gitu. Jadi kita bisa tahu aplikasi reponya apa. Nah, di sini kelihatan people kontribusinya siapa aja, language-nya apa. Nanti di sini pipeline-nya ketika sukses kelihatan di sini. Dan di sini merge request status kelihatan di satu dashboard gitu. Jadi saya coba ngenalin. Nah, tadi prosesnya. Nah, di sini juga udah ke-update proses dari pipeline-nya in progress gitu. Jadi ada satu tempat untuk developer portal yang bisa self-service. Jadi pembuatan repo, pipeline, dan webhook uh, dalam bisa diintegrasikan dalam satu tempat di developer portal. Di sini saya sharing menggunakan Backstage gitu. Developer portal ada banyak, teman-teman bisa pakai selain Backstage juga bisa seperti itu. Nah, kita coba. Nah, di sini udah jalan nih hasil triggernya tadi. Kalau kita lihat ini karena saya pakai Jenkins templating engine dia masih uh, nge nge-scan nge-load dari library pipeline saya gitu. Jadi dia otomatis terintegrasi. Begitu kira-kira. Jadi uh, seluruh software bisa kita tampilkan di satu tempat sebagai katalog gitu. Jadi ketika kita pengen lihat, oh ini ada repo ini, kita lihat, oh ini Java juga ternyata Jenkins-nya jobnya yang mana gitu. Yang job satu ternyata build-nya belum pernah dijalanin gitu. Jadi bisa di satu tempat dan mengintegrasikan semuanya. Jadi kita bisa dapat informasi melalui satu tempat saja. Seperti itu kira-kira. Eh, Mungkin itu sedikit demo dari saya. Ah, Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat Slido, bisa kita diskusi bareng di sana. Nah, ini sedikit memes dari saya. Kalau kita ada sama-sama dengar di akhir tahun 2022, kalau nggak salah, ada artikel yang cukup buat DevOps engineer gini, terheran-heran gitu. Ada artikel DevOps is dead, semuanya buat artikel tersebut gitu. Platform engineering is future. Pada kenyataannya untuk membuat platform kita butuh
utilize DevOps practice dan tooling kita gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi DevOps sih nggak mati. Platform engineering is future iya, tapi kita perlu untuk utilize DevOps practice kita dan terutama bagian tool dan cara menjahitnya sehingga bisa jadi platform. Gitu. Nah, ini juga sedikit quote dari Bill Gates. Your most unhappy customer are your greatest source of learning. Gitu. Jadi sebagai platform engineer yang membuat IDP, gitu, jadi membuat internal developer platform. Jadi anggapannya developer itu semuanya adalah customer kalian. Jadi kalau ada kata-kata, oh buat pipeline aja lama, integrasi ini lama, gitu. Jadi ini tuh jadi learning buat kalian, buat otomasi sampai kalian bisa buat IDP yang self service. Jadi nggak ada muncul kata-kata itu lagi. Gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Nah, ini yang bisa connect bareng saya itu di LinkedIn saya Putu Retia Mahendra. Saya juga DevOps konsultan di Narada Code. Kontak email bisa melalui retia.mahendra@narada.code. Mungkin itu saja dari saya untuk sharing sore ini. Kalau ada pertanyaan bisa lewat Slido. Terima kasih. Oke, thank you Mas Red ya atas materi yang tadi udah disampaikan ya Mas ya. Oke, baik.